Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mama Iva, pengajar sains MA Minimal Muslimat MU Sidoarjo. Jadi untuk di sesi kali ini kita akan belajar kimia bab pertama kelas 10 ya, tentang manfaat, peranan, serta karir di bidang ilmu kimia. Oke, kita mulai saja belajarnya. Untuk yang pertama, kita mulai dengan manfaat ilmu kimia di berbagai bidang dalam kehidupan. Ilmu kimia memiliki cakupan pengetahuan yang sangat luas, sehingga keterkaitan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya itu sangatlah erat. Ilmu kimia juga memiliki peran penting dan diperlukan oleh bidang ilmu lainnya yang tidak dapat digantikan dengan ilmu lain. Jadi di sini ada beberapa manfaat dari ilmu kimia dalam kehidupan manusia di berbagai bidang. Oke. Untuk yang pertama kita bahas manfaatnya di bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia dapat membantu menemukan cara interaksi obat terhadap penyakit yang diderita pasien. Proses pengobatan menggunakan obat-obatan dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat. Pembuatan obat dilakukan dalam cabang kimia yang namanya kimia farmasi. Selain itu, ilmu kimia itu memberikan kontribusi dengan ditemukannya jalur perombakan makanan seperti perombakan protein, perombakan lipid atau lemak gitu ya, dan juga karbohidrat. Hal ini dapat mempermudah para ahli di bidang kesehatan untuk mendiagnosis berbagai penyakit. Interaksi kimia dalam tubuh manusia, baik pada sistem pencernaan, sirkulasi, pernafasan, ekskresi, gerak, reproduksi, hormon, dan saraf, itu juga banyak mengantarkan penemuan-penemuan dalam bidang farmasi, khususnya penemuan-penemuan obat-obatan. Oke, selanjutnya kita bahas manfaatnya di bidang pertanian. Hubungan antara ilmu kimia dan bidang pertanian ini sangat erat. Itu juga dengan manfaat ilmu kimia di bidang pertanian. Analisis kimia itu dapat memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanahnya. Maka dengan informasi itu ya, kesuburan tanah itu ya, para petani dapat menetapkan tumbuhan atau tanaman yang tepat untuk ditanam di lahan pertaniannya. Karena kan ada beberapa tanaman itu hanya bisa tumbuh di tanah tertentu gitu ya. Nah, dengan adanya ilmu kimia yang mampu menganalisis kandungan tanah sampai pada tingkat kesuburan tanahnya, jadi petani ini dapat milih nih tanah mana yang cocok buat nanam ini gitu. Tanaman ini cocok ditaruh di tanah mana, di lahan mana gitu ya. Kemudian kekurangan zat-zat yang diperlukan tanaman itu dapat kekurangan zat-zat yang diperlukan tanaman itu dapat dipenuhi menggunakan pupuk buatan. Nah, pupuk buatan ini tadi kan biasanya banyak mengandung zat-zat kimia seperti itu ya. Selain pupuk, petani itu juga dapat menggunakan pestisida berupa
insektisida untuk membasmi serangga hama dan penyakit tanaman. Pupuk dan pestisida ini tadi adalah produk dari ilmu kimia. Jelas kan ya, karena pupuk terutama pupuk anorganik gitu ya. Tapi pupuk organik juga ada loh zat kimianya gitu ya. Jadi pupuk dan juga pestisida itu di dalamnya kan mengandung zat kimia, otomatis dia dihasilkan dari ilmu kimia. Kemudian kita bahas di bidang ketiga, itu ada bidang geologi. Bidang ini berkaitan dengan penelitian mineral ya, dan pertambangan gas serta minyak bumi. Proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi itu pakai dasar-dasar ilmu kimia. Jadi manfaat ilmu kimia di bidang ini gitu ya, dapat membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang bebatuan ataupun benda-benda alam. Dilihat aja dari kata geologi gitu ya. Geologi ini berarti bebatuan gitu, atau benda-benda alam. Selanjutnya di bidang biologi. Nah, kalau di bidang biologi ini sangat jelas gitu ya. Bahkan tadi kan ada salah satu cabang yang namanya biokimia, yang itu benar-benar memperlihatkan hubungan erat antara biologi sama kimia. Ya. Kita bahas ya untuk yang bidang biologi. Bidang biologi khususnya mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup itu semuanya itu pakai proses kimia, mulai dari ini pencernaan makanan, gitu ya, terus pernafasan, metabolisme, fermentasi, fotosintesis. Setelah itu semuanya butuh yang namanya zat kimia. Untuk mempelajari lebih mendalam, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa yang terlibat dalam proses-proses tersebut, seperti sifat karbohidrat, sifat protein, ya, struktur dan sifatnya vitamin, enzim, lemak, dan asam nukleat. Jadi semuanya itu dipelajari dengan ilmu kimia. Selanjutnya bidang hukum. Bidang hukum ini secara nggak langsung, bidang hukum ini secara langsung memang nggak ada hubungannya sih dengan ilmu kimia. Tapi manfaat ilmu kimia dalam bidang hukum ini dapat dirasakan ketika diberlakukannya pemeriksaan barang bukti kriminalitas ya. Ini kalau di bidang hukum ini nanti masuk di kimia forensik ya, di ilmu forensik ya. Dia masuk di kimia analitik. Kemudian di bidang mesin. Nah, ilmu kimia dalam bidang permesinan mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, mempelajari sifat dan komposisi bahan bakar, serta minyak pelumas mesin. Jadi, jelas sekali peranan ilmu kimia di bidang mesin. Oke, itu tadi beberapa manfaat ilmu kimia di berbagai bidang dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita bahas peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global. Jadi masalah-masalah global yang terjadi terutama di negara kita gitu ya, kita kaji masalah-masalah apa saja yang bisa terselesaikan dengan menerapkan atau mengaplikasikan ilmu kimia. Yang pertama, bahan bakar. Saat ini, bahan bakar yang dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia itu kan berupa minyak bumi, batu bara, gas alam yang berasalnya dari fosil. Nah, fosil itu merupakan sumber daya alam yang nggak dapat diperbaharui kan, karena terbentuknya dari organisme yang terkubur beberapa jutaan tahun lalu.
Akibatnya bahan bakar tersebut ya akan habis, sehingga manusia harus dapat mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi yang terjadi karena itu tadi ya, karena minyak bumi, batu bara ataupun gas alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam hal ini ilmu kimia sangat berperan. Contoh peranan ilmu kimia diantaranya berhasil menemukan sumber energi alternatif, salah satunya adalah alkohol. Nah, alkohol ini kan juga bisa dijadikan sebagai pengganti bahan bakar. Kemudian teknologi biogas. Semuanya pasti sudah tahu biogas seperti apa. Di ternak-ternak di pedesaan itu dapat menimbulkan masalah lingkungan kan, karena kotorannya yang baunya tidak sedap. Bau kotoran ini tadi itu ditimbulkan oleh gas yang namanya gas amonia dan hidrogen sulfida. Kotoran ternak ini kan juga nanti dapat merusak pemandangan di desa ya, bahkan dapat menjadi sumber penularan penyakit kalau didiamkan begitu saja. Dengan teknologi biogas, masalah ini tadi dapat diatasi, gitu ya. Di kotoran hewan tersebut dapat diolah menjadi biogas hingga nantinya bermanfaat bagi manusia. Pembuatan biogas itu sendiri menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak dilakukan dalam wadah tertutup dengan bantuan mikroorganisme. Biogas itu merupakan campuran gas yang dihasilkan oleh bakteri metanogenetik. Bakteri ini bekerja pada materi-materi yang dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerob, jadi kondisi tanpa oksigen, gitu ya. Makanya tadi kan dia diletakkan di wadah yang tertutup. Biogas itu terdiri atas gas metana sebanyak 50-70%. Kemudian karbon dioksida itu sebanyak 30-40%. Terus hidrogen itu 5-10%. Dan gas lain dalam jumlah yang sedikit. Nah, hasil teknologi biogas dapat digunakan sebagai sumber energi, misalnya saja listrik untuk lampu penerangan maupun air cuci untuk masak. Nah, itu bisa pakai biogas yang tadi. Terus program langit biru. Program langit biru. Program langit biru tujuannya untuk meminimalisasi polusi udara. Polusi udara ini kan tadi diakibatkan oleh emisi gas buang ya, yang ditimbulkan dari pemanfaatan energi. Transportasi dan pabrik itu merupakan sumber gas buang yang mengakibatkan polusi udara. Emisi gas buang tersebut misalnya saja karbon monoksida, hidrogen, nitrogen monoksida, sulfur dioksida, timah hitam, dan debu. Usaha untuk meminimalisasi polusi udara ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis konverter. Nah, katalis konverter ini nanti akan mengubah senyawa yang sifatnya beracun dalam gas buang itu tadi ya, menjadi senyawa-senyawa yang tidak beracun. Nah, ini tadi kan pakai ilmu kimia gitu ya, untuk mensukseskan program ini tadi kan harus paham ilmu kimianya. Nah, itu beberapa peranan ilmu kimia ya untuk menyelesaikan masalah global saat ini. Yang pertama, dia digunakan untuk menyelesaikan masalah bahan bakar. Terus muncul yang namanya teknologi biogas sampai program langit biru. Oke, itu selanjutnya kita akan bahas karir yang dapat
kerjakan ya di bidang kimia. Oke. Jadi kan secara akademis, kimia itu kan merupakan salah satu ilmu sains yang wajib dikuasai jika ingin melanjutkan studi di fakultas yang berbasis IPA seperti kedokteran, teknik, MIPA, farmasi, pertanian, peternakan, dan perikanan. Secara ekonomis, kimia itu memiliki peran penting dalam bisnis-bisnis besar. Berbagai industri yang menyerap banyak tenaga kerja seperti industri obat-obatan, terus makanan, minuman, tekstil, pupuk, plastik, dan pestisida itu dibangun dengan dukungan ilmu kimia. Nah, ahli kimia banyak diperlukan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, nggak ada ruginya kalau kita belajar kimia. Karena kalau kita belajar kimia, kita dapat menjadi ahli-ahli kimia yang handal, baik sebagai peneliti maupun ahli teknik kimia. Ini ada beberapa bidang pekerjaan sarjana kimia yang tersebar di berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang pengendali mutu dalam industri kimia. Nah, seperti industri baja, plastik, pupuk, PAM, dan Pertamina. Jadi, bidang pertama itu bidang pengendali mutu dalam industri kimia. Terus yang kedua, itu bidang produksi di industri petrokimia, seperti plastik, deterjen, pupuk, sabun, makanan, dan minuman. Terus peluang ketiga itu menjadi peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah seperti di Batam, LIPI, BPPT, BPOM, dan industri farmasi. Terus peluang keempat itu bisa menjadi tenaga pendidik di bidang kimia di lingkungan pendidikan, bisa di lingkungan pendidikan, tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan, baik di perguruan tinggi, sekolah, atau lembaga bimbingan lainnya, serta bidang editor di penerbitan buku-buku pelajaran kimia. Masih banyak lagi sebenarnya bidang-bidang yang dapat diisi gitu ya oleh lulusan-lulusan kimia. Oke. Untuk sesi ini kita akhiri sampai di bahasan itu tadi ya, karir di bidang kimia. Kalau gitu sesi ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.